Hai semuanya, pernah nggak sih kamu merasa hidupmu jalan di tempat? Kayak apapun yang kamu lakukan, hasilnya tetap sama. Padahal kamu udah coba berbagai cara. Rasanya capek, lelah, dan kadang sampai berpikir, mungkin emang nasibku begini-begini aja. Kalau kamu pernah merasakan hal itu, coba berhenti sebentar, tarik napas, dan tanya ke diri sendiri, apakah masalahnya ada di situasinya, atau di cara aku memandang situasinya? Karena sebenarnya, perubahan besar dalam hidup seringkali nggak dimulai dari luar, tapi justru dimulai dari dalam, dari pikiranmu sendiri. Pikiran itu kayak pusat kendali. Apa yang kamu yakini tentang dirimu, dunia, dan masa depanmu akan mempengaruhi bagaimana kamu bersikap setiap hari. Banyak orang ingin hidupnya berubah, mau lebih sukses, mau lebih bahagia, mau punya hubungan yang lebih sehat, mau bebas dari masalah keuangan, mau punya tubuh lebih bugar, dan sebagainya. Tapi, kebanyakan orang hanya fokus pada hasil akhirnya, tanpa mengubah mesin utama yang menggerakkan hidup mereka, pola pikir. Kalau pikiranmu masih sama, cara pandangmu masih sama, dan ceritamu tentang diri sendiri masih sama, maka hasil hidupmu juga kemungkinan besar akan sama. Contohnya sederhana. Misalnya, ada dua orang dengan latar belakang hampir sama-sama sedang cari kerja. Yang satu punya pola pikir, aku susah banget dapat kerja, persaingannya ketat, dan aku nggak sepintar orang lain. Sedangkan yang satu lagi mikir, aku memang belum punya pengalaman banyak, tapi aku mau terus belajar dan cari peluang yang pas buatku. Hasilnya, orang pertama mungkin akan cepat menyerah, bahkan sebelum mencoba. Dia ngelamar seadanya, nggak serius, dan ketika ditolak, dia makin yakin bahwa dirinya memang nggak pantas. Sedangkan orang kedua, karena pikirannya terbuka, dia mau belajar, mau upgrade skill, dan ketika gagal, dia menganggapnya sebagai proses, bukan akhir. Pada akhirnya, peluangnya jauh lebih besar untuk berhasil. Perbedaan hasil mereka bukan karena dunia memperlakukan mereka berbeda, tapi karena pikiran mereka yang berbeda. Pikiran mempengaruhi emosi, emosi mempengaruhi tindakan, dan tindakan menentukan hasil. Jadi kalau kamu mau mengubah hidupmu, kamu harus mulai dari mengubah cara kamu berpikir. Masalahnya, pikiran kita seringkali bekerja otomatis. Banyak orang nggak sadar bahwa sebagian besar keyakinan mereka tentang diri sendiri itu dibentuk oleh pengalaman masa lalu, perkataan orang lain, dan cerita-cerita lama yang mereka simpan di kepala. Misalnya, waktu kecil kamu pernah diejek bodoh di sekolah, dan tanpa sadar, kamu membawa label itu sampai dewasa. Atau kamu sering dengar orang tua ngomong, rezeki itu susah, orang kayak kita nggak bakal bisa kaya, dan sekarang kamu percaya itu. Padahal sebenarnya, kesempatan itu ada. Kalau kamu terus memelihara pikiran-pikiran lama itu, kamu seperti mengunci dirimu sendiri di dalam penjara tak terlihat. Kamu jadi takut mencoba hal baru, takut gagal, takut kecewa, bahkan sebelum melangkah. Dan yang lebih parah, kamu nggak sadar kalau yang menghalangimu sebenarnya bukan dunia di luar sana, tapi dirimu sendiri. Perubahan besar dimulai ketika kamu mulai sadar bahwa kamu punya kendali atas pikiranmu. Kamu mungkin nggak bisa mengontrol semua yang terjadi di luar, tapi kamu bisa pilih cara berpikir dan cara merespons. Misalnya saat kamu gagal, kamu bisa pilih untuk menganggapnya bukti bahwa kamu memang nggak mampu, atau kamu bisa melihatnya sebagai kesempatan belajar. Dua orang bisa mengalami kegagalan yang sama, tapi yang satu berhenti di situ, sementara yang lain bangkit dan menemukan jalannya. Bedanya cuma satu, cara mereka memandang masalahnya. Kalau kamu mau mulai mengubah pikiranmu, langkah pertama adalah menyadari pola lama yang sering kamu ulang. Coba perhatikan kalimat-kalimat yang kamu ucapkan ke diri sendiri setiap hari. Apakah kamu sering bilang, aku nggak bisa, aku nggak cukup baik, atau aku emang nasibnya begini? Itu tanda bahwa kamu masih terjebak di pola pikir lama. Ganti kalimat itu dengan yang lebih memberdayakan. Bukan berarti kamu harus membohongi diri dengan kalimat motivasi kosong, tapi ubahlah cara kamu berbicara pada diri sendiri menjadi lebih mendukung. Misalnya, ganti aku nggak bisa, jadi aku belum bisa, tapi aku mau belajar. Selain itu, penting juga untuk mulai memperhatikan lingkunganmu. Pikiranmu sangat dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarmu. Kalau kamu sering bersama orang-orang yang pesimis, suka mengeluh, dan melihat hidup selalu dari sisi gelapnya, besar kemungkinan kamu juga akan ikut terbawa. Tapi kalau kamu berada di sekitar orang-orang yang punya visi, mau berjuang,
dan berpikir positif, kamu akan terdorong untuk ikut berkembang. Pikiran kita itu gampang banget ketularan energi orang lain. Jadi kalau kamu mau berubah, kamu perlu sadar siapa yang sering kamu dengarkan dan siapa yang sering kamu ikuti. Satu hal penting lainnya adalah melatih pikiran untuk fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Banyak orang stres karena mereka sibuk mikirin hal-hal di luar kuasa mereka. Mereka mikir, gimana kalau nanti gagal? Gimana kalau orang-orang ngomongin aku? Gimana kalau semuanya nggak berjalan sesuai rencana? Padahal, semakin kamu fokus ke hal-hal di luar kendali, semakin kamu merasa lemah dan tidak berdaya. Sebaliknya, kalau kamu belajar memusatkan perhatian pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang, kamu akan merasa lebih tenang dan punya kekuatan untuk melangkah. Pikiran itu kayak otot. Semakin sering kamu melatihnya, semakin kuat dia bekerja untukmu. Kalau kamu melatih pikiranmu untuk melihat peluang, kamu akan lebih mudah menemukan solusi. Tapi kalau kamu terus melatih pikiranmu untuk melihat masalah, kamu akan merasa hidupmu penuh kesulitan. Apa yang kamu fokuskan, itulah yang akan membesar. Makanya, kalau kamu mau hidupmu berubah, kamu harus mulai mengubah cerita yang kamu ceritakan ke diri sendiri setiap hari. Berhenti mengulang-ulang cerita lama tentang kegagalanmu, tentang masa lalu yang menyakitkan, tentang label yang ditempelkan orang ke kamu. Mulailah menulis cerita baru tentang siapa kamu sekarang dan siapa kamu mau jadi ke depannya. Karena pada akhirnya, masa lalu hanya punya kekuatan kalau kamu terus memberinya ruang di pikiranmu. Kalau kita perhatikan, hampir semua kebiasaan kita sekarang sebenarnya berawal dari pikiran kecil yang diulang-ulang. Misalnya, kamu punya kebiasaan menunda pekerjaan. Itu nggak muncul tiba-tiba kan? Pasti ada pikiran awalnya, seperti, sebentar lagi deh, atau kayaknya masih ada waktu. Pikiran itu mungkin kelihatannya sepele, tapi ketika diulang berkali-kali, akhirnya jadi pola. Dan pola itu lama-lama jadi kebiasaan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu punya kebiasaan disiplin, fokus atau produktif, itu juga karena pikiranmu mengarahkanmu ke sana. Masalahnya, banyak orang mau mengubah kebiasaan tapi cuma fokus pada tindakannya, bukan akar pikirannya. Misalnya, seseorang mau rajin olahraga. Dia bikin jadwal, beli sepatu baru, bahkan bayar membership gym. Tapi beberapa minggu kemudian semangatnya hilang. Kenapa? Karena di dalam pikirannya masih ada suara kecil yang bilang, aku tuh orangnya malas olahraga. Atau, kayaknya aku nggak akan berhasil juga. Pikiran-pikiran seperti ini ibarat fondasi rapuh. Kamu bisa bangun rencana setinggi apapun, tapi kalau fondasinya lemah, cepat atau lambat semuanya akan runtuh. Itulah kenapa sebelum mengubah kebiasaan, kamu perlu mengubah identitas pikiranmu. Alih-alih cuma fokus pada, aku mau olahraga 3 kali seminggu, coba ubah ke, aku adalah orang yang peduli sama tubuhku. Alih-alih cuma bilang, aku mau rajin baca buku, ubah jadi, aku adalah orang yang suka belajar. Identitas ini penting, karena otak kita akan berusaha konsisten dengan cara kita memandang diri sendiri. Kalau di pikiranmu kamu masih menganggap dirimu pemalas, maka sekecil apapun usaha untuk berubah akan terasa berat. Tapi kalau di pikiranmu kamu mulai membangun identitas baru, tindakannya akan mengikuti. Ini juga berlaku di banyak aspek hidup. Misalnya, kamu ingin punya penghasilan lebih baik, tapi pikiranmu masih terjebak di keyakinan lama seperti orang kayak aku mah susah kaya, atau rezeki itu cuma buat yang beruntung. Selama keyakinan itu masih ada, peluang sebesar apapun akan lewat begitu saja, karena pikiranmu akan otomatis mencari alasan untuk membenarkan ceritamu sendiri. Sebaliknya, ketika kamu mulai mengubah pikiranmu menjadi, aku bisa belajar, aku bisa berkembang, aku bisa menciptakan peluang, maka otakmu akan bekerja lebih keras mencari jalan untuk mewujudkannya. Tapi di sini ada satu hal penting, perubahan pikiran itu nggak instan. Kita nggak bisa berharap sekali baca buku motivasi atau nonton video inspirasi, lalu besoknya hidup langsung berubah. Pikiran manusia itu terbentuk dari ratusan bahkan ribuan pengalaman kecil sepanjang hidup. Jadi, mengubahnya butuh kesabaran dan latihan. Sama seperti membentuk otot, kamu perlu melatihnya setiap hari. Salah satu latihan paling sederhana adalah mengamati pikiranmu sendiri. Banyak orang nggak sadar bahwa sebagian besar isi pikirannya adalah kebiasaan lama yang nggak pernah ditinjau ulang. Jadi, langkah pertama adalah mulai sadar saat pikiran-pikiran itu muncul. Misalnya, ketika kamu mau mencoba sesuatu yang baru, perhatikan apakah ada suara di kepalamu yang bilang, kamu pasti gagal. Kalau ada, jangan langsung melawannya atau memaksanya hilang.
Cukup sadari dan bilang ke diri sendiri, oke, ini cuma pikiran, bukan kenyataan. Dengan cara ini, kamu mulai memisahkan dirimu dari pola lama. Latihan kedua adalah mengganti pola pikir yang melemahkan dengan pertanyaan yang memberdayakan. Misalnya, alih-alih bertanya, kenapa aku gagal terus? Yang jawabannya biasanya akan membuatmu makin kecewa. Ubah pertanyaannya jadi, apa yang bisa aku pelajari dari kegagalan ini? Otak kita itu suka mencari jawaban. Jadi kalau kamu memberi pertanyaan yang tepat, otakmu akan bekerja lebih keras mencari solusi, bukan mencari alasan untuk menyerah. Selain itu, penting juga untuk memvisualisasikan versi terbaik dirimu. Ini bukan sekedar mimpi kosong, tapi latihan mental yang terbukti membantu otak mengubah arah. Coba bayangkan dirimu 1 tahun ke depan. Kalau kamu berhasil mengubah pola pikirmu, bayangkan kamu jadi orang yang lebih tenang, lebih berani, lebih produktif, dan lebih bahagia. Rasakan seolah-olah itu sudah terjadi sekarang. Otak kita sulit membedakan antara sesuatu yang nyata dan sesuatu yang dibayangkan dengan detail. Semakin sering kamu melatih otakmu dengan gambaran yang positif, semakin kuat keyakinanmu bahwa itu mungkin. Namun di sisi lain, kita juga harus realistis. Mengubah pikiran bukan berarti menolak kenyataan atau berpura-pura semuanya baik-baik saja. Justru sebaliknya, kamu perlu menerima kenyataan apa adanya, tapi memilih cara pandang yang membuatmu lebih kuat. Misalnya, kalau kamu lagi ada masalah keuangan, berpikir positif bukan berarti pura-pura nggak ada masalah, tapi fokus pada apa yang bisa dilakukan untuk memperbaikinya. Itu bedanya antara positif palsu dan pikiran sehat. Pikiran sehat itu fleksibel, dia menerima kenyataan, tapi tetap mencari peluang. Kalau kamu perhatikan, semua orang sukses punya satu kesamaan. Mereka melatih pikirannya sebelum mereka berhasil. Banyak orang melihat hasil akhir, rumah mewah, karir cemerlang, bisnis besar, atau kebahagiaan yang stabil, tapi jarang yang melihat proses panjang di belakangnya di mana mereka melawan keraguan, ketakutan, dan kegagalan berkali-kali. Bedanya, mereka memilih untuk tidak percaya pada pikiran negatifnya sendiri. Mereka tahu bahwa pikiran itu cuma cerita, bukan fakta. Mereka memilih cerita baru, dan cerita itulah yang membawa mereka ke tempat yang berbeda. Nah, kalau kamu ingin perubahan nyata, kamu juga harus belajar membangun filter di pikiranmu. Setiap hari, ada ratusan informasi masuk otakmu. Berita, komentar orang, media sosial, dan pikiranmu sendiri. Kalau kamu nggak hati-hati, otakmu akan menyerap semuanya mentah-mentah, termasuk energi negatif dan keyakinan yang membatasi. Makanya, penting banget untuk menjaga apa yang kamu konsumsi. Bukan cuma makanan, tapi juga informasi, percakapan, dan lingkungan. Kalau kamu mau jadi orang yang lebih tenang, jangan terus-terusan isi pikiranmu dengan drama dan gosip. Kalau kamu mau percaya diri, jangan biarkan dirimu terus dibanding-bandingkan dengan orang lain di media sosial. Kalau kamu mau sukses, isi pikiranmu dengan pengetahuan, wawasan, dan cerita-cerita inspiratif yang memperluas caramu melihat dunia. Karena pada akhirnya, pikiranmu adalah hasil dari apa yang kamu masukkan ke dalamnya. Sampai di sini, kita udah bahas kenapa pikiran adalah titik awal perubahan dan bagaimana dia mempengaruhi kebiasaan, keputusan, dan realitasmu. Tapi kita belum selesai, karena masih ada banyak hal penting untuk digali. Bagaimana cara melatih pikiran agar lebih kuat, bagaimana mengatasi sabotase diri, dan bagaimana membangun sistem hidup yang bikin perubahanmu konsisten. Salah satu alasan kenapa banyak orang gagal berubah adalah karena mereka menunggu motivasi datang terlebih dahulu. Mereka berpikir, kalau aku udah semangat nanti aku akan mulai. Padahal sebenarnya justru kebalikannya, tindakanlah yang melahirkan motivasi, bukan sebaliknya. Masalahnya, pikiran sering memberi sinyal yang menipu. Pikiranmu akan bilang, nanti aja, kamu belum siap, atau tunggu momen yang pas. Padahal momen itu jarang datang kalau kamu cuma menunggu. Makanya, kunci penting dalam melatih pikiran adalah melatih diri untuk bertindak meskipun belum siap. Pikiranmu akan selalu mencari alasan untuk menunda, karena otak kita punya kecenderungan alami untuk mencari kenyamanan dan menghindari resiko. Tapi perubahan hidup nggak mungkin terjadi kalau kamu selalu menuruti pikiran nyamanmu. Kamu perlu belajar melatih pikiranmu menerima ketidaknyamanan. Contohnya begini, kamu pengen lebih produktif, tapi setiap kali mau mulai, pikiranmu bilang, nanti aja, aku masih capek. Kalau kamu nurut, kamu akan tetap di pola lama. Tapi kalau kamu bilang ke diri sendiri, oke, aku capek, tapi aku akan kerjakan 5 menit dulu, maka otakmu belajar sesuatu yang baru. Ternyata aku bisa bergerak meskipun gak mood. Dan seringkali, 5 menit pertama itu cukup untuk memecah kebekuan dan membuatmu lanjut lebih lama.
Latihan seperti ini akan membuat pikiranmu lebih disiplin dan lebih tangguh. Setiap kali kamu melawan kebiasaan lama, kamu sebenarnya sedang menulis ulang koneksi di otakmu. Dalam ilmu psikologi, ini disebut neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk jalur baru berdasarkan pengalaman dan kebiasaan. Jadi, perubahan pikiran bukan cuma konsep motivasi, tapi juga ada dasarnya secara ilmiah. Semakin sering kamu melatih pikiranmu mengambil pilihan baru, semakin mudah jalannya ke depannya. Tapi di sini ada tantangan lain, sabotase diri. Banyak orang yang sudah mulai berubah, tapi kemudian jatuh lagi ke kebiasaan lama karena mereka nggak sadar ada suara kecil di dalam kepala yang menghalangi mereka. Misalnya kamu sudah mulai rajin olahraga selama 2 minggu, lalu suatu hari pikiranmu berkata, kayaknya sehari nggak apa-apa deh libur. Sekali kamu ikutin, otakmu akan mulai menormalisasi jeda itu, dan pelan-pelan kebiasaanmu hilang. Cara menghadapi sabotase sendiri bukan dengan marah pada diri sendiri, tapi dengan menjadi pengamat pikiran. Saat muncul pikiran untuk menunda, menyerah, atau kembali ke pola lama, berhenti sebentar dan perhatikan. Ini pikiran lama atau pikiran baru? Apakah ini sejalan dengan tujuan hidupku? Kalau jawabannya enggak, berarti itu cuma refleks lama otakmu yang mencoba melindungimu dari ketidaknyamanan. Ingat, otakmu sering mengira perubahan itu bahaya, padahal sebenarnya itu peluang untuk berkembang. Selain itu, melatih pikiran butuh konsistensi kecil. Banyak orang gagal karena mereka mencoba melakukan perubahan besar sekaligus. Misalnya, mereka memutuskan untuk bangun jam 5 pagi, olahraga 1 jam, baca buku 30 menit, meditasi dan kerja produktif 8 jam sehari. Semuanya langsung dalam sehari. Masalahnya, otak kita nggak suka perubahan drastis, dia akan memberontak. Akhirnya, bukan cuma gagal mempertahankan, tapi malah jadi merasa bersalah dan kehilangan kepercayaan diri. Makanya, kalau mau melatih pikiranmu, mulailah dengan kemenangan-kemenangan kecil. Fokus ke satu kebiasaan kecil yang bisa kamu lakukan setiap hari, misalnya minum air putih saat bangun tidur, jalan kaki 5 menit, atau menulis 3 hal yang kamu syukuri sebelum tidur. Kebiasaan kecil ini terlihat sepele, tapi efeknya besar, karena otakmu mulai membentuk identitas baru. Aku adalah orang yang bisa konsisten. Setelah itu, kamu bisa menambah kebiasaan lain, pelan-pelan. Selain latihan kecil, ada satu strategi lain yang sering diremehkan, lingkungan. Pikiran kita sangat mudah dipengaruhi oleh orang-orang dan informasi di sekitar kita. Kalau kamu terus berada di lingkungan yang pesimis, penuh drama, dan penuh keluhan, maka otakmu akan menganggap itu normal. Sebaliknya, kalau kamu sering berada di lingkungan yang positif, produktif, dan mendukung, maka pikiranmu akan lebih mudah berkembang ke arah yang sama. Kalau sekarang kamu merasa lingkunganmu kurang mendukung, jangan khawatir. Kamu masih bisa menciptakan lingkungan virtual yang sehat lewat apa yang kamu konsumsi setiap hari. Pilih buku yang bikin kamu berkembang. Pilih video atau podcast yang membuka wawasan. Pilih percakapan yang membangun. Karena ingat, otakmu adalah hasil dari apa yang kamu masukkan ke dalamnya. Ada juga hal penting lain, mengelola pikiran saat menghadapi kegagalan. Ini salah satu momen paling krusial. Banyak orang berhenti mengejar mimpinya karena gagal sekali atau 2 kali, lalu mereka menganggap kegagalan itu tanda bahwa mereka nggak mampu. Padahal kegagalan sebenarnya adalah bagian dari proses pembelajaran. Kegagalan hanya akan jadi akhir kalau kamu memutuskan berhenti. Tapi kalau kamu melihatnya sebagai umpan balik, otakmu akan mulai memprosesnya dengan berbeda. Misalnya, kalau bisnismu gagal, alih-alih berpikir, aku bodoh, aku gagal, ubah cara pandangnya menjadi, oke, ini berarti ada strategi yang perlu diperbaiki. Dengan begitu, pikiranmu tetap terbuka untuk mencari jalan keluar, bukan menyerah. Dan ini yang menarik, otak kita punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan narasi baru. Kalau kamu terus-menerus menceritakan kepada dirimu sendiri tentang masa depan yang lebih baik, tentang potensi yang bisa kamu capai, dan tentang kemampuanmu untuk berkembang, lambat laun otakmu akan mulai percaya dan bekerja selaras dengan ceritamu. Sebaliknya, kalau kamu terus mengulang cerita lama tentang kegagalan, tentang keterbatasan, tentang rasa takut, maka otakmu akan terus mencari bukti untuk mendukung cerita itu. Jadi, pilih cerita yang kamu ulang setiap hari dengan hati-hati, karena cerita itulah yang akan membentuk realitas hidupmu. Sampai di sini kita sudah mulai masuk lebih dalam tentang strategi mengubah pikiran dan mempertahankan konsistensinya. Tapi perjalanan kita belum selesai. Kita masih perlu membahas lebih jauh lagi tentang bagaimana membangun sistem hidup yang bisa menjaga perubahanmu tetap stabil. Bagaimana cara membuat pikiranmu fokus pada hal-hal penting, dan gimana caranya menyeimbangkan logika dengan perasaan supaya hidupmu lebih harmonis. Banyak orang gagal berubah, bukan karena mereka kurang niat, tapi karena mereka mengandalkan motivasi tanpa membangun sistem. Motivasi itu seperti api kecil.
Dia bisa membakar semangat sebentar, tapi cepat padam kalau nggak dijaga. Sedangkan sistem adalah fondasi yang bikin perubahanmu bertahan lama. Dan semua sistem yang efektif dimulai dari pikiranmu. Pikiranmu ibarat software yang mengendalikan semua keputusanmu. Kalau softwarenya berantakan, sistemnya juga nggak akan jalan. Jadi sebelum membuat rencana besar, kamu perlu memprogram ulang pikiranmu supaya selaras dengan tujuan hidupmu. Misalnya, kalau kamu mau lebih sehat, jangan cuma fokus pada hasil, seperti turun 10 kg dalam 3 bulan. Itu hanya target. Yang lebih penting adalah membangun pola pikir dan sistem sehari-hari. Memilih makanan yang lebih baik, bergerak setiap hari, dan konsisten melakukan hal kecil. Kalau sistemnya benar, hasilnya akan mengikuti secara alami. Masalahnya, banyak orang melawan pola otomatis otaknya sendiri. Otak manusia itu didesain untuk menghemat energi. Jadi dia suka menjalankan kebiasaan lama tanpa berpikir panjang. Kalau tiap malam kamu terbiasa scrolling media sosial sampai larut malam, maka besoknya otakmu akan memintanya lagi, meskipun kamu tahu itu bikin kurang tidur. Nah, disinilah pentingnya melatih pikiranmu supaya sadar saat autopilot bekerja. Semakin cepat kamu mengenali momen ketika pikiran lamamu mengambil alih, semakin besar peluangmu untuk mengubah arah. Salah satu cara paling efektif adalah membuat sistem pengingat untuk pikiranmu. Misalnya, pasang catatan kecil di meja kerja yang berisi kalimat sederhana seperti, "Apakah yang aku lakukan sekarang mendekatkanku ke tujuan?" Atau, setel alarm di ponselmu yang mengingatkanmu untuk berhenti sejenak dan memeriksa pikiranmu. Teknik sederhana ini bisa membantu otakmu keluar dari mode otomatis dan kembali fokus pada apa yang penting. Selain pengingat, kamu juga bisa melatih pikiranmu dengan ritual harian kecil. Banyak orang sukses punya ritual sederhana untuk menjaga fokusnya. Misalnya, setiap pagi mereka menulis 3 hal yang ingin disyukuri, 3 hal yang mau dicapai, dan 1 afirmasi positif tentang diri mereka. Kedengarannya sederhana, tapi kebiasaan ini melatih otak untuk memulai hari dengan kesadaran, bukan sekadar mengikuti alur tanpa tujuan. Lalu, ada satu prinsip penting dalam membangun sistem pikiran: buat keputusan sekali, jalankan berkali-kali. Maksudnya begini, banyak orang kehabisan energi karena setiap hari mereka terus berdebat dengan dirinya sendiri. Misalnya kamu mau mulai olahraga, setiap sore kamu bertanya ke diri sendiri, "Aku olahraga nggak ya?" Nah, semakin sering kamu menunda keputusan, semakin besar kemungkinan otakmu memilih kenyamanan. Jadi, buat keputusan sekali saja. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat, aku akan olahraga 20 menit. Setelah keputusan itu dibuat, kamu tinggal jalankan tanpa banyak berpikir. Pikiranmu jadi nggak perlu ribet berdebat setiap saat. Namun sistem pikiran yang sehat juga butuh keseimbangan antara logika dan perasaan. Kadang kita terlalu sibuk memaksa diri, sampai lupa mendengar tubuh dan hati kita sendiri. Padahal, pikiran yang terlalu kaku bisa membuatmu cepat lelah dan gampang menyerah. Jadi kalau kamu merasa jenuh, bukan berarti kamu gagal. Itu sinyal tubuhmu untuk istirahat sebentar, mengatur ulang energi, lalu kembali melangkah. Mengatur ritme ini penting, supaya perubahanmu bertahan dalam jangka panjang, bukan cuma sekejap. Selain itu, kamu juga perlu belajar fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Banyak orang kelelahan, bukan karena mereka bekerja terlalu keras, tapi karena energi mental mereka tersebar ke banyak hal yang gak relevan. Pikiran kita cuma punya kapasitas terbatas. Jadi kalau kamu terus mengisinya dengan drama, gosip, dan perbandingan diri dengan orang lain, jangan heran kalau kamu mudah telah dan kehilangan semangat. Sebaliknya, isi pikiranmu dengan hal-hal yang membangun, buku yang perpeluas wawasan, obrolan yang memotivasi, dan pengalaman baru yang menantangmu untuk berkembang. Di titik ini, kamu mungkin mulai sadar satu hal penting. Perubahan besar nggak dimulai dari hal besar, tapi dari hal kecil yang dilakukan konsisten. Pikiran yang sehat akan membimbingmu membuat keputusan yang lebih baik, menjaga fokusmu pada prioritas, dan memberi energi buat melangkah setiap hari. Dan saat kamu melatih pikiranmu, hidupmu perlahan akan mengikuti. Kalau kita rangkum sejauh ini, ada beberapa inti penting. Pikiranmu adalah awal dari segalanya. Kebiasaan, emosi, dan tindakanmu lahir dari cara kamu berpikir. Perubahan besar dimulai dari cerita baru yang kamu ceritakan ke dirimu sendiri. Konsistensi kecil lebih kuat daripada motivasi besar yang sebentar. Pikiran yang sehat butuh sistem,
bukan sekedar semangat sementara. Tapi, kita masih belum selesai, karena kalau kita mau bicara soal perubahan, sebenarnya banyak orang yang salah langkah karena mereka fokus mengubah hal-hal di luar dirinya dulu, padahal pondasinya justru ada di dalam pikiran. Misalnya seseorang ingin hidup lebih sehat, lalu dia beli peralatan olahraga lengkap, ikut gym mahal, bahkan ikut tren makanan sehat. Tapi kalau pola pikirnya masih sama, misalnya malas, gampang menyerah, atau lebih mementingkan kenyamanan sesaat, maka perubahan itu hanya akan bertahan sebentar. Ini sering terjadi karena banyak yang mengira perubahan itu soal tindakan semata, padahal tindakan itu lahir dari pikiran. Saat pikiranmu nggak sejalan, sekuat apapun usahamu, hasilnya akan terasa sia-sia. Jadi, kalau kita mau benar-benar berubah, kita harus memulainya dari dalam, dari cara kita melihat diri sendiri dan dunia. Pikiran punya kekuatan yang luar biasa besar, bahkan lebih besar dari yang kita sadari. Banyak penelitian tentang psikologi manusia yang menunjukkan bahwa apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa yang kita rasakan dan pada akhirnya mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kalau kita terus berpikir, saya gagal, maka tubuh kita akan merespons dengan malas mencoba. Kalau kita berpikir, saya nggak mampu, otak kita akan memblokir ide-ide kreatif dan peluang yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Pikiran negatif itu seperti racun yang pelan-pelan membunuh potensi kita. Sebaliknya, kalau kita mulai melatih diri untuk mengubah pola pikir jadi lebih sehat dan positif, kita akan melihat perubahan besar dalam hidup. Bukan berarti semuanya akan jadi mudah, tapi setidaknya kita punya kendali atas apa yang bisa kita lakukan. Banyak orang yang merasa hidupnya stagnan karena mereka membiarkan pikirannya dikendalikan oleh ketakutan. Mereka takut gagal, takut salah, takut ditolak, bahkan takut mencoba hal baru. Padahal semua orang sukses yang kita kenal sekarang pasti pernah merasakan hal yang sama. Bedanya, mereka memilih untuk melawan rasa takut itu, bukan dikendalikan olehnya. Kalau kita mau berkembang, kita harus berani menantang pikiran-pikiran yang membatasi diri. Kadang batasan terbesar itu bukan ada di luar diri kita, tapi di kepala kita sendiri. Kita terlalu sering bilang ke diri sendiri, nggak mungkin, susah banget, atau saya nggak bisa. Kalimat-kalimat itu terdengar sepele, tapi dampaknya besar banget. Semakin sering kita mengulangnya, semakin otak kita percaya kalau itu benar. Itulah kenapa penting banget buat mengubah bahasa pikiran kita jadi lebih memberdayakan. Perubahan pola pikir itu bukan soal tiba-tiba bangun pagi lalu jadi orang yang super optimis. Itu proses, dan prosesnya nggak selalu mulus. Ada hari-hari di mana kamu bakal merasa lelah, ada momen di mana kamu pengen menyerah, dan itu normal. Justru di titik-titik itulah latihan sebenarnya dimulai. Salah satu cara paling sederhana untuk memulainya adalah dengan lebih sadar sama apa yang kita pikirkan. Coba perhatikan, berapa kali sehari kamu mengkritik diri sendiri? Berapa kali kamu membandingkan hidupmu dengan orang lain? Dan berapa kali kamu membiarkan rasa takut menghalangi langkahmu? Semakin kita sadar, semakin kita bisa mengambil kendali. Mindfulness atau kesadaran penuh bisa jadi alat yang efektif di sini. Dengan melatih pikiran untuk hadir di saat ini, kita bisa mengurangi kebiasaan overthinking dan mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa mengubah pikiran bukan berarti membohongi diri sendiri dengan berpura-pura semuanya baik-baik saja. Banyak orang salah kaprah soal ini. Mereka mengira berpikir positif itu artinya menolak kenyataan dan menutupi masalah dengan kalimat-kalimat manis. Padahal, berpikir positif yang sehat adalah soal menerima kenyataan, tapi memilih untuk melihat peluang di dalamnya. Misalnya ketika gagal, orang dengan pola pikir berkembang atau growth mindset akan berpikir, oke, ini pelajaran. Apa yang bisa saya pelajari dari sini? Bukan malah menghukum diri dengan kalimat, saya bodoh, atau saya nggak akan pernah berhasil. Jadi, kuncinya bukan memaksa diri selalu bahagia, tapi melatih pikiran agar lebih fleksibel dan tahan banting. Kalau kita mau melakukan perubahan nyata, kita juga perlu memahami konsep kepercayaan diri yang sehat. Banyak orang yang kehilangan arah karena terlalu mendengarkan suara-suara dari luar dan melupakan suara hati sendiri. Pikiran kita seringkali dipenuhi oleh standar orang lain, ekspektasi keluarga, tekanan sosial,
dan tren yang datang silih berganti. Akhirnya, kita jadi lupa bertanya pada diri sendiri, sebenarnya saya mau hidup seperti apa? Kalau pikiranmu masih terperangkap pada validasi orang lain, maka sekecil apapun pencapaianmu akan terasa kurang. Kita akan terus merasa tidak cukup, tidak puas, dan tidak bahagia. Jadi, sebelum mengejar apapun di luar, penting untuk menata ulang cara kita memandang diri sendiri. Kenali kekuatanmu, terima kelemahanmu, dan percayalah bahwa prosesmu unik. Lingkungan juga punya peran besar dalam membentuk pikiran kita. Kalau kamu terus berada di sekitar orang-orang yang pesimis, yang kerjanya mengeluh, yang nggak punya semangat, maka cepat lambat energimu akan ikut terkuras. Pikiranmu akan menyerap pola itu tanpa sadar. Sebaliknya, kalau kamu berada di lingkungan yang suportif, yang memotivasi, yang mendorongmu untuk berkembang, pikiranmu akan lebih mudah diarahkan ke hal-hal yang positif. Jadi, salah satu langkah penting untuk mengubah pikiran adalah selektif terhadap apa dan siapa yang kamu izinkan mempengaruhi dirimu. Bahkan apa yang kita konsumsi setiap hari, baik itu berita, media sosial, atau percakapan dengan orang lain, bisa mempengaruhi cara kita berpikir. Kalau isinya cuma drama dan berita negatif, jangan heran kalau pikiran kita juga jadi penuh kecemasan. Terakhir, yang gak kalah penting, jangan menunda untuk memulai. Kadang kita kebanyakan mikir sampai lupa bertindak. Kita sibuk merencanakan, sibuk memikirkan kemungkinan terburuk, sampai akhirnya nggak bergerak sama sekali. Padahal, perubahan nggak akan pernah terjadi kalau kita cuma berhenti di pikiran tanpa aksi. Pikiran memang jadi awal, tapi tindakan adalah jembatan yang menghubungkan mimpi dengan kenyataan. Jadi, mulailah dari langkah kecil. Mau itu belajar skill baru, membaca buku, menulis jurnal, atau sekedar melatih diri untuk berpikir lebih sehat setiap hari, semuanya akan membawa dampak besar kalau dilakukan konsisten. Ingat, perubahan itu bukan tentang kecepatan, tapi tentang keberlanjutan. Perubahan besar dalam hidup sebenarnya berawal dari keputusan kecil yang kita ambil setiap hari. Dan semuanya dimulai dari apa yang kita pikirkan. Pikiranmu adalah benih, dan hidupmu adalah taman tempat benih itu tumbuh. Kalau yang kamu tanam adalah keraguan, rasa takut, dan pikiran negatif, maka yang tumbuh juga akan penuh ketakutan dan keterbatasan. Tapi kalau kamu mulai menanam keyakinan, keberanian, dan optimisme, maka lambat laun hidupmu akan dipenuhi hal-hal yang sejalan dengan itu. Banyak orang nggak menyadari betapa besar kekuatan pikiran, karena prosesnya nggak langsung terlihat. Padahal otak kita bekerja seperti magnet. Apa yang kita fokuskan, itu yang kita tarik. Kalau kamu terus berpikir bahwa kamu nggak cukup pintar, nggak cukup layak, atau nggak punya peluang, maka otakmu akan mencari bukti-bukti untuk mengonfirmasi keyakinan itu. Sebaliknya, kalau kamu meyakini bahwa kamu bisa berkembang, maka otakmu juga akan menemukan jalan-jalan baru yang sebelumnya nggak terlihat. Disinilah pentingnya melatih pola pikir untuk lebih memberdayakan diri. Banyak orang merasa hidupnya nggak berubah karena mereka masih memakai pola pikir lama yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Mereka ingin hasil berbeda, tapi caranya masih itu-itu saja. Padahal, kalau kamu ingin hidupmu berubah, kamu harus memulai dari memikirkan cara yang berbeda. Misalnya, daripada terus fokus pada masalah, mulai belajar fokus pada solusi. Daripada terus membandingkan diri dengan orang lain, mulai fokus pada proses dan perkembanganmu sendiri. Pikiran kita seperti otot, semakin sering kita melatihnya, semakin kuat dan terarah dia bekerja. Sayangnya, kebanyakan orang justru membiarkan pikirannya bekerja otomatis tanpa disadari. Akhirnya terjebak dalam lingkaran overthinking, penyesalan, dan kecemasan. Ada satu hal menarik tentang pikiran manusia. Otak kita sebenarnya netral, dia cuma menjalankan apa yang kita perintahkan. Kalau setiap hari kamu berkata ke diri sendiri, "Saya nggak bisa," otakmu akan mencari alasan untuk membuat kalimat itu jadi kenyataan. Tapi kalau kamu berkata, "Saya bisa belajar," otakmu juga akan bekerja untuk menemukan caranya. Jadi mengubah pikiran berarti juga mengubah perintah yang kamu berikan ke otakmu. Misalnya saat kamu merasa gagal, daripada mengatakan "saya nggak berguna", ubah bahasanya jadi "saya sedang belajar dan saya belum sampai di sana". Bedanya hanya pada kata-kata, tapi dampaknya besar pada rasa percaya diri dan motivasi. Banyak penelitian psikologi tentang self-talk menunjukkan bahwa cara kita berbicara dengan diri sendiri mempengaruhi hormon stres, energi, dan ketekunan kita dalam menghadapi tantangan. Namun,
Perlu diingat bahwa mengubah pikiran bukan berarti kamu harus memaksakan diri untuk selalu positif. Kalau kamu sedang sedih, kecewa, atau marah, rasakan dulu perasaan itu. Jangan buru-buru menutupinya dengan kalimat motivasi palsu. Pikiran yang sehat bukan tentang menghapus emosi negatif, tapi tentang mengelolanya dengan bijak. Misalnya, saat gagal, kamu boleh merasa kecewa, tapi jangan berhenti di situ. Setelah memberi ruang pada perasaanmu, arahkan pikiran untuk mencari solusi. Inilah bedanya antara toxic positivity dan pola pikir yang benar-benar sehat. Pikiran yang seimbang itu mampu melihat kenyataan apa adanya, tapi juga tetap memegang kendali untuk melangkah maju. Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi setiap hari. Konten yang kita baca, orang-orang yang kita dengar, percakapan yang kita ikuti, semuanya menanamkan sesuatu ke dalam pikiran. Kalau setiap hari kita hanya mengkonsumsi berita buruk, drama, gosip, dan konten penuh kemarahan, jangan heran kalau pikiran kita dipenuhi kecemasan dan pesimisme. Sebaliknya, kalau kita mulai memilih bacaan yang menambah wawasan, mendengar cerita inspiratif, dan berada di sekitar orang-orang yang suportif, maka secara alami, pola pikir kita akan ikut berkembang. Lingkungan bukan sekedar tempat, tapi juga energi yang akan membentuk cara kita melihat dunia. Jadi kalau kamu mau pikiranmu berubah, salah satu caranya adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu. Seringkali, alasan kita sulit berubah karena kita masih terikat pada cerita lama tentang diri kita sendiri. Pikiran kita suka memutar ulang masa lalu, kegagalan yang pernah dialami, penolakan yang pernah diterima, atau kesalahan yang pernah dibuat. Lalu kita memberi label pada diri sendiri. Saya orangnya pemalas, saya nggak cukup pintar, atau saya nggak akan pernah bisa sukses. Padahal, kenyataannya masa lalu itu hanya cerita. Dia nggak menentukan masa depanmu, kecuali kamu mengizinkannya. Jadi, tantang pikiran-pikiran lama itu, tanyakan pada diri sendiri, apakah keyakinan ini benar, atau cuma asumsi yang saya pegang selama ini? Begitu kita mulai mempertanyakan cerita lama kita membuka ruang untuk menulis cerita baru yang lebih selaras dengan apa yang kita inginkan. Perubahan pikiran juga membutuhkan keberanian untuk keluar dari zona nyaman. Kadang kita merasa stuck bukan karena nggak punya potensi, tapi karena terlalu lama berada di lingkungan dan kebiasaan yang sama. Zona nyaman memberi rasa aman, tapi jarang memberi pertumbuhan. Pikiran kita akan terus mencari alasan untuk tetap di sana, seperti nanti saja, takut gagal, atau saya belum siap. Padahal kebenarannya adalah, kita nggak akan pernah merasa benar-benar siap untuk sesuatu yang baru. Satu-satunya cara untuk berkembang adalah melangkah meskipun masih merasa takut. Dengan melangkah, pikiran kita dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan tantangan baru, dan disitulah kita menemukan kemampuan yang selama ini tersembunyi. Kalau kamu merasa sulit mengubah pikiran sendirian, jangan ragu untuk mencari inspirasi dan dukungan. Kadang kita butuh perspektif baru dari orang lain untuk membuka cara pandang kita. Bisa lewat membaca buku, menonton konten edukatif, atau berbicara dengan orang yang bisa memberi masukan sehat. Pikiran kita seringkali terjebak dalam lingkaran internal, dan berbagi cerita dengan orang lain bisa membantu kita melihat sudut pandang yang berbeda. Selain itu, penting juga untuk menjaga konsistensi. Perubahan pikiran itu bukan hasil satu malam, tapi akumulasi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Mungkin di awal terasa sulit, tapi seiring waktu, pikiranmu akan terbiasa memproses informasi dengan cara baru. Intinya, perubahanmu dimulai dari pikiranmu. Kalau kamu mau mengubah hidupmu, ubah dulu cara kamu memandang dunia dan dirimu sendiri. Saat pikiranmu mulai lebih sehat, lebih jernih, dan lebih fokus pada hal-hal yang memberdayakan, maka keputusan, kebiasaan, dan tindakanmu juga akan ikut berubah. Dari situlah hidupmu perlahan-lahan membentuk arah baru yang lebih selaras dengan apa yang kamu inginkan. Perubahan itu mungkin terasa lambat, tapi setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat pada versi terbaik dirimu. Kalau tadi kita sudah bicara tentang pentingnya pikiran dalam proses perubahan, sekarang kita akan masuk ke bagian yang lebih praktis. Bagaimana cara melatih pikiran supaya mendukung perubahanmu? Banyak orang tahu bahwa perubahan dimulai dari pikiran, tapi sering bingung harus memulainya dari mana. Padahal, kuncinya ada pada kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Salah satu cara paling efektif untuk melatih pikiran adalah mengubah pola self-talk, atau cara kita berbicara dengan diri sendiri. Self-talk itu seperti suara kecil di kepala kita yang terus berkomentar tentang apa yang kita lakukan. Kalau suara itu isinya kritik tajam, kalimat menjatuhkan, atau rasa takut, maka pikiran kita akan membangun keyakinan bahwa kita nggak mampu.
Sebaliknya, kalau kita melatih diri untuk berbicara dengan cara yang lebih memberdayakan, maka otak kita akan percaya bahwa kita bisa berkembang. Misalnya, daripada berkata, "Saya bodoh," ubah menjadi, "Saya belum paham, tapi saya bisa belajar." Bedanya hanya beberapa kata, tapi dampaknya besar banget. Otak kita akan lebih terbuka mencari solusi ketika kita memberinya perintah yang sehat. Teknik berikutnya adalah visualisasi. Banyak orang sukses menggunakan metode ini untuk melatih pikiran mereka. Visualisasi bukan sekedar membayangkan masa depan, tapi benar-benar menghadirkan gambaran yang jelas tentang apa yang ingin dicapai. Misalnya, kalau kamu ingin jadi pembicara publik, bayangkan dirimu berdiri di atas panggung dengan penuh percaya diri, melihat audiens mendengarkanmu, dan merasakan energi positif di ruangan itu. Ketika pikiranmu terbiasa melihat gambaran itu, otakmu akan bekerja untuk menemukan jalan menuju ke sana. Ini bukan sihir, tapi cara otak memproses kemungkinan. Semakin jelas gambaran yang kamu tanam, semakin mudah otakmu mempersiapkan diri menghadapi kenyataan. Selain visualisasi, journaling juga jadi cara efektif untuk melatih pikiran. Pikiran kita seringkali berantakan karena ada terlalu banyak informasi yang numpuk di kepala. Menulis membantu kita memilah, merapikan, dan memproses apa yang sebenarnya kita rasakan dan pikirkan. Kamu bisa mulai dengan menulis 3 hal. Apa yang kamu syukuri hari ini, apa yang ingin kamu capai, dan 1 langkah kecil yang bisa kamu lakukan untuk maju. Latihan ini akan melatih otakmu untuk fokus pada solusi dan perkembangan, bukan hanya pada masalah. Selain itu, jurnal bisa jadi refleksi pribadi yang membantumu melihat seberapa jauh kamu sudah melangkah. Ada juga teknik yang disebut reframing, yaitu melatih pikiran untuk melihat situasi dari sudut pandang yang berbeda. Misalnya, ketika kamu menghadapi kegagalan, alih-alih berkata, "Hidup saya hancur," cobalah bertanya pada diri sendiri, "Apa pelajaran berharga yang bisa saya ambil dari pengalaman ini?" Dengan cara ini, otakmu akan belajar menemukan makna bahkan dalam situasi sulit sekalipun. Reframing membantu kita lebih tenang menghadapi masalah dan tidak terjebak dalam pola pikir korban. Kita jadi punya kendali karena kita memilih untuk melihat masalah sebagai proses pembelajaran, bukan akhir dari segalanya. Namun melatih pikiran juga membutuhkan disiplin terhadap informasi yang kita konsumsi. Otak kita seperti spons, dia menyerap apapun yang kita masukkan. Kalau setiap hari kamu disuguhi berita buruk, drama toksik di media sosial, atau komentar-komentar negatif dari orang sekitar, pikiranmu akan ikut terbentuk oleh itu semua. Jadi pilihlah dengan bijak apa yang kamu baca, tonton, dan dengar. Gantilah konten-konten negatif dengan bacaan inspiratif, podcast edukatif, atau video yang membuatmu berkembang. Sama seperti tubuh butuh makanan sehat, pikiran juga butuh asupan sehat supaya bisa bekerja dengan maksimal. Selain teknik-teknik di atas, kita juga perlu melatih kesadaran penuh atau mindfulness. Banyak orang merasa stres dan sulit berubah karena pikirannya selalu melompat ke masa lalu atau masa depan. Mereka memikirkan kesalahan yang sudah lewat atau cemas tentang hal-hal yang belum terjadi. Padahal, perubahan hanya bisa dilakukan sekarang, di momen ini. Mindfulness melatih kita untuk benar-benar hadir. Kamu bisa memulainya dengan latihan pernafasan sederhana. Tarik nafas dalam-dalam, rasakan udara mengisi paru-paru, lalu hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali. Latihan ini terlihat sederhana, tapi dampaknya besar untuk menenangkan pikiran dan membuatmu lebih fokus. Satu hal yang sering dilupakan orang adalah bahwa perubahan pikiran butuh kesabaran. Kita nggak bisa mengharapkan hasil instan, karena otak kita bekerja berdasarkan kebiasaan yang sudah tertanam lama. Kalau kamu sudah bertahun-tahun memelihara pikiran negatif, tentu butuh waktu untuk membangun pola nilai baru yang lebih sehat. Kuncinya ada pada konsistensi, bukan kesempurnaan. Bahkan, perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus akan menumpuk jadi hasil besar seiring waktu. Daripada fokus pada seberapa jauh lagi perjalananmu, fokuslah pada 1 langkah terbaru. Itulah cara paling realistis untuk bertahan dalam proses perubahan. Ada satu konsep menarik dalam psikologi yang bisa membantu, yaitu growth mindset atau pola pikir berkembang. Konsep ini diperkenalkan oleh Carol Dweck, seorang profesor psikologi dari Stanford. Intinya, orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan bisa berkembang lewat usaha, latihan, dan pembelajaran. Mereka melihat kegagalan sebagai bagian dari proses, bukan akhir dari perjalanan. Sebaliknya, orang dengan fixed mindset percaya bahwa kemampuan mereka sudah tetap dan gak bisa berubah. Bedanya signifikan banget. Growth mindset membuatmu lebih tahan banting, lebih fleksibel, dan lebih berani mencoba. Jadi kalau kamu mau berubah, tanamkan keyakinan bahwa kemampuanmu bukanlah sesuatu yang statis, tapi bisa dilatih dan ditingkatkan. Lalu, bagaimana caranya menjaga konsistensi perubahan? Jawabannya adalah dengan membuat sistem,
bukan hanya mengandalkan motivasi. Motivasi itu naik turun, tapi sistem akan membuatmu tetap bergerak bahkan saat semangatmu sedang rendah. Misalnya, kalau kamu ingin melatih pikiranmu jadi lebih positif, jangan hanya mengandalkan mood baik. Buat rutinitas harian, seperti menulis jurnal pagi, membaca buku 10 menit atau latihan pernafasan sebelum tidur. Sistem ini akan bekerja otomatis dan lama-kelamaan menjadi kebiasaan. Jadi kamu nggak lagi menunggu mood baik untuk bertindak, karena sistemmu sudah membawamu ke jalur yang benar. Kalau semua ini terasa banyak, jangan khawatir. Perubahan pikiran bukan sesuatu yang harus kamu kuasai sekaligus. Mulailah dari satu kebiasaan kecil saja. Misalnya, hari ini kamu memilih untuk lebih sadar dengan self-talkmu. Besok kamu mulai menulis jurnal singkat. Lusa, kamu mulai membatasi konsumsi konten negatif. Satu langkah kecil setiap hari akan membawa perubahan besar dalam 1 tahun. Dan yang paling penting, berikan dirimu ruang untuk gagal. Kalau suatu hari kamu kembali ke pola lama, jangan menyalahkan diri sendiri. Sadari, perbaiki, dan lanjutkan. Proses perubahan adalah perjalanan, bukan garis lurus tanpa hambatan.